Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Ya, penontonnya banyak hari ini, luar biasa. Nonton video ini sampai habis karena berita terakhir itu seru sekali ya. Tapi ada berita gembira, ada sponsornya. Ini adalah tools dari Haston. Nah, lihat ini ada palu ya buat karyawan yang nakal. Karyawan yang nakal. Ini megangnya enak. Jadi kalau kita ngeplang orang, tang, nggak lepas karena gripnya bagus. Bagus kan? Nah, terus ini ada tang. Tang. Tuh banyak lah ini. Iya. Macam-macam ya? Macam-macam. Jadi kalau misalnya ada yang kurang cocok, nah gitu ya. Itu karetnya enak nggak? Hah? Karetnya enak juga. Karetnya nih, gripnya enak. Ini juga presisi tuh. Yang lain gimana tangnya itu? Yang lain tangan bagus semua nih. Ini ada, ini buat potong-potong nih. Potong apa dulu? Nah, tergantung. Kadang bisa potong gaji. Ini ada obeng-obengan. Oh, macam set obeng dengan material bagus. Toolbox-nya juga ada. Toolbox-nya bagus nih. Itu besi ya? Besi. Kuat. Nah, kuat. Terus ini bisa digembok juga nih. Jadi nggak dicolong sama tetangga. Ini banyak barang-barang dalamnya. Oke. Sekarang berita. Berita pertama. BMW 7 Series dan i7 untuk pejabat. Dapat i7 pejabatnya. BMW adalah salah satu pabrikan otomotif yang menyediakan mobil dengan tambahan paket perlindungan ekstra. Namanya BMW Protection. Nama berlabel Protection ini hanya dibuat sesuai pesanan khusus para petinggi negara atau orang kaya yang perlu perlindungan anti peluru. Oh gitu. BMW seri 7 terbaru sekarang tersedia dalam varian Protection ini. Bukan cuma itu, tapi i7 juga ada yang Protection, menjadikan mobil listrik pertama yang anti peluru, ya, kebal peluru. Jadi peluru kalau kena mental balik. Enggak juga sih. Enggak. Bodi menggunakan material baja oleh BMW disebut dengan Protection Core. Ya, baja dengan kemampuan proteksi balistik ini digunakan pada pintu, atap, panel bodi, hingga dek kabin dan kolong mobil. Dengan level proteksi balistik yang disebut dengan VR9. BMW 7 Series dan i7 Protection tahan terjangan peluru sampai dengan kecepatan 820 meter per detik. Seluruh panel kaca yang digunakan memiliki level proteksi VPAM 10 yang tahan terjangan peluru dari jarak yang sangat dekat. Karena ada lapisan pelindung, bobot seri 7 dan i7 ini pasti bertambah. BMW 7 Series Protection masih memakai mesin 4400 cc V8 mild hybrid bertenaga 522 horsepower dengan torsi maksimal 750 Nm. 0 ke 100 km per jam karena lebih berat, jadi lebih pelan, yaitu 6,6 detik, masih lebih kencang juga. Kalau dibandingkan dengan seri 7 biasa, itu bisa seri 7 yang nggak pakai protection tuh 4,4 detik, kenceng banget ya. Hal serupa pun terjadi pada i7 Protection. Motor elektrik ganda dengan sistem penggerak all-wheel drive menghasilkan tenaga 546 horsepower dengan torsi maksimal 745 Nm. Apabila versi standarnya ini 0-100 4,7 detik dan versi i7 jadi 9 detik. Berat banget, itu boros banget tuh listriknya pas itu. Nggak apa-apa, ini untuk kepala negara atau pejabat-pejabat yang membutuhkan. Ini bagus nih kalau presiden kita pakai ini, keren. Kedua mobil ini akan mulai dijual pada Desember 2023 mendatang. Berita selanjutnya, Liberty Walk akan meluncurkan mobil baru di Indonesia. Liberty Walk atau LBWK adalah modifikator asal Jepang yang namanya melambung berkat modifikasi Lamborghini Murcielago yang muncul di SEMA 2009. Bentuknya seperti ini, nah, keren kan? Pendirinya adalah Wataru Kato dan CEO-nya adalah Toshiro Nishio. Mereka akan datang meramaikan gelaran IMX 2023. Mau datang bos-bos lebok. Nah, IMX ini 29 Oktober sampai 1 November ya, kami akan berada di sana. Tapi si bos lebok ini, nah ini aduh. Yes. Ini kata Kato. Saya tidak sabar untuk bisa hadir melihat berbagai kendaraan modifikasi terbaik di Indonesia. IMX 2023, saya meluncurkan beberapa mobil LBWK terbaru berkolaborasi dengan modifikator terbaik
dari Indonesia. Nah, kedatangan Kato dan beberapa bintang tamu internasional lainnya ke IMX bukan sekedar untuk meramaikan, tapi ada misi edukasinya. Anda yang punya usaha modifikasi mobil berskala kecil menengah atau UKM akan punya kesempatan untuk menimba ilmu dari mereka ini. Kalau Anda mau datang, tiketnya sudah bisa beli di situsnya IMX. Paling murah itu 50.000 dan sudah mendapatkan benefit berupa kesempatan mendapatkan super giveaway. Ya, karcis bundle 3 hari tersedia dengan harga 100.000. Karcis aja bisa bundle ya, gimana om? Nah, tersedia juga tiket VIP special guest untuk hari Jumat dan Sabtu dengan harga 3 juta. Wah, disediakan juga tiket VIP special guest pada hari Minggu dengan harga 750.000. Terakhir ada tiket terusan 3 hari VIP special guest dengan harga 4 juta. Harga tiket 4 juta, yang juta-juta tadi, Anda dapat mengikuti gala dinner dan autograph session bersama para tamu kehormatan. Plus, berbagai kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Itu. Jadi ada plus-plusnya lagi dengan berjuta-juta itu. Berita selanjutnya. Pak, itu belinya di mana sih Haston? Ini Haston belinya di mana? Bisa beli di marketplace. Nih. Ini kan tulisannya? Iya. Ada ya? Ada. Otomatis. Otomatis ya? Otomatis. Bisa begitu, hebat. Editor. Oke, berita selanjutnya. Ada penyegaran untuk KTM Duke. Pabrikan motor KTM melakukan perubahan untuk keluarga KTM Duke untuk di 2024. Versi Duke 390 sekarang menggunakan mesin baru. Sementara di bawahnya 250 Duke dan 125. Selain kebagian mesinnya, dengan revisi tenaga juga akan diberikan gaya yang baru. Mesin single cylinder, kasihan single. Mesin single cylinder 398 cc milik 390 Duke mengalami revisi tenaga menjadi 44,8 horsepower. Ini naik 1,3 horsepower dari sebelumnya. Torsinya juga meningkat sebanyak 2 Nm menjadi 39 Nm. Perubahan lainnya bisa dilihat di lengan ayun belakang atau swing arm yang lebih melengkung. Posisi monoshocknya juga akhirnya ikut diubah agak bergeser sedikit. Ini untuk mengakomodir airbox yang lebih besar serta catalytic converter. Pakai catalytic converter loh. Jadi lebih bersih. Nih ya, Duke. Ini bunyinya Duke nih. Nah, tuh Duke ya, Duke. Nah. Coba Duke. Untuk 250 Duke dan 125 Duke mesinnya tidak diganti tapi mengalami revisi untuk mengikuti regulasi emisi di berbagai belahan dunia. Tapi meski lebih ramah lingkungan, tenaganya malah naik. KTM 250 Duke ini memiliki output sebesar 31,2 horsepower atau naik 1,2 horsepower. Torsinya juga meningkat menjadi 25 Nm, naik 1 Nm. Versi 125 perubahannya lebih minim. Daya mesinnya naik 0,5 horsepower menjadi 15 horsepower dan torsinya jadi 11 Nm, turun 0,5 Nm, malah turun ya. Kaki-kakinya menggunakan suspensi buatan WP Apex, khusus 390 Duke dibekali 3 mode berkendara, Rain, Street, dan Track. Nah, semua model Duke ini sudah dilengkapi dengan instrumen cluster digital sebesar 5 inch. Oke, berita selanjutnya, Mazda Road Pacer AP. Ini adalah cerita soal kolaborasi yang berakhir tidak menyenangkan antara GM atau General Motors dengan Mazda. Diawali dari kebutuhan GM untuk mempunyai produk mesin rotary dan Mazda perlu mobil mewah untuk menyaingi Toyota Century atau Nissan President di era tahun 70-an. GM menawarkan Holden Premier, sedan bermesin 6 silinder untuk dipakaikan logo Mazda. Mazda kemudian setuju dan menyerahkan mesin rotary untuk dipasangkan di Corvette. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. Namanya bukan lagi Holden Premier, tapi Mazda Road Pacer AP. AP singkatan dari Anti-Pollution. Kok bisa ya? Karena Mazda ini ditunjukkan untuk kalangan pejabat pemerintah. Ada fitur mewah di dalamnya. Central lock otomatis yang bekerja pada saat mobil berjalan lebih dari 10 km per jam, itu mewah sekali zaman dulu ya. Ada AC dual zone dan sebagainya. Kemudian Mazda memasang mesin rotary 13B di Holden Premier, menggantikan mesin asli 6 silinder inline.
Bayangkan mesin 13B berkapasitas 1300 cc, tenaganya 130 horsepower dan torsi maksimal 138 Nm. Kemudian bobot mobilnya itu 1575 kg, 1,5 ton. Hasilnya mobil ini tetap jadi loyo walaupun itu enteng karena tenaganya kecil dan jadi boros bahan bakar, ya kan? Beberapa referensi menyebutkan konsumsi bahan bakar Road Pacer adalah 3,8 km per liter. Sangat kontras sekali dengan nama AP tadi tentunya ya. Belum lagi bodinya terlalu lebar, tidak cocok untuk jalanan di Jepang. Hasilnya Mazda Road Pacer AP hanya terjual 800 unit dari tahun 1975 sampai 77. Akhirnya Mazda menghentikan produksi dan penjualan Road Pacer. Bagaimana dengan GM? Engineer GM ternyata tidak puas dengan Corvette bermesin rotari yang dipasang di tengah. Jadi ini Corvette-nya jadi mid engine ya. Kemudian mobil ini tidak dibuat dan akhirnya sebatas jadi konsep car saja. Ini kerjasama yang gagal total. Nggak mikir apa ya 130 horsepower di mobil gede. Nggak pasti setelah dipasang jadi, nggak cocok ya. Gitu kan? Itu engineer zaman tahun 70-an tuh. Ini ada berita terkini ya. Ini mesti tarik nafas dulu untuk berita ini. Karena viralnya urusan ini, Kementerian Perhubungan akhirnya turun tangan memanggil Astra Honda Motor soal e-SAF. Mereka dipanggil untuk mengklarifikasi soal rangka yang berkarat itu tentunya ya, nggak untuk urusan lain, pengadaan motor gitu, nggak. Ini kata Bapak Danto Restiawan, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat. Pertemuan ini penting dilakukan karena kita perlu menelusuri dan meminta penjelasan kepada PT AHM. Hal ini dilakukan tentu dalam rangka memastikan terwujudnya kendaraan bermotor yang berkeselamatan. Itu kata Pak Danto. Nah, sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah membentuk tim penelitian yang menangani isu patah dan korosi pada rangka e-SAF. Tim ini terdiri dari Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, dan PT Astra Honda Motor. KNKT segala loh masuk sini. Nah, kemudian kata Pak Danto lagi, di samping itu PT Astra Honda Motor juga akan melakukan perbaikan dan perawatan sesuai kondisi yang diperlukan melalui bengkel resmi AHM terdekat untuk memastikan kendaraan yang digunakan aman dan selamat. Itu kata Pak Danto. Nah, dari sisi AHM sendiri mereka membuka kanal komunikasi soal keluhan e-SAF. Anda bisa menghubunginya di 1500989. Nah, kemudian bisa juga email ke customercare@astrahonda.com atau SMS, masih ada SMS ya? Ke 081195000989. Nah, selain itu tentunya konsumen motor Honda dapat mendatangi bengkel AHAS juga ya untuk lebih lanjut lagi ya. Ya, itu saja beritanya. Mudah-mudahan masalah pada rangka e-SAF segera teratasi. Mudah-mudahan para pemilik Honda yang pakai rangka e-SAF tidak mengalami hal yang buruk seperti patah. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Atas ya, atas nih, gini. Ya. Subscribe channel Motomobi. Apalagi? Oh, loncengnya juga jangan lupa. Loncengnya juga. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru seperti berita-berita yang Anda tonton hari ini. Terima kasih sudah menonton.